Pusing sama HP yang selalu kepenuhan foto? Tenang aja, saya ajarin cara bikin server pribadi buat backup foto. Halo semua, John di mana? Zaman dulu kalau kita bicara tentang bikin server, itu biasanya urusannya sama orang-orang kantoran gitu ya. Tapi ternyata sekarang zaman sudah berubah. Data-data yang tersimpan di HP kita itu ukurannya udah gede banget. Sampai akhirnya sekarang HP aja ada yang keluar dengan kapasitas 1 terabyte. Ngalah-ngalahin kita yang punya SSD di laptop atau di PC gitu ya. Dan ini sangat masuk akal karena semakin kesini HP semakin canggih, kameranya semakin high resolution, foto dan video yang dihasilkan juga size-nya semakin gede. Akhirnya kalau kamu nggak rajin-rajin backup, punya HP dengan kapasitas 1 tera juga akan percuma karena nggak akan lama bakal penuh juga. Sayangnya tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa rutin membackup secara manual. Entah karena nggak punya PC, entah nggak tahu caranya, entah males. Dan akhirnya kalau di satu rumah ada satu orang yang rajin backup, terus dia yang dimintain tolong terus, akhirnya ya malas juga. Nah, kemudian muncullah teknologi untuk bisa auto backup foto di cloud storage. Entah dengan iCloud, Google Photo, Dropbox, atau yang lainnya lah, yang bisa menyediakan auto upload dari HP ke server mereka. Yang jadi permasalahan adalah kapasitasnya kecil banget untuk yang gratisan. Kalau pengen yang gede harus bayar dan bayarnya langganan lagi. Selain itu juga kalau kita punya foto-foto yang boleh dibilang kita mau upload ke cloud storage yang kita tahu bahwa itu adalah tempat penyimpanan umum gitu ya, itu rasanya agak gimana. Nah, akhirnya muncullah solusi untuk bikin cloud storage sendiri untuk foto tentunya ya, dan menggunakan Synology. Gimana caranya? Saya jelasin. Yang pasti sistem backup foto di Synology ini bukan hanya sekedar seperti kamu di PC ya. Copy foto ke sana, terus yang di HP dihapus, udah selesai. Kamu nggak bisa mengakses fotonya kecuali kamu buka PC-nya. Di HP kosong, nggak ada foto yang bisa kamu lihat lagi. Nah, dengan Synology, hal itu sudah tidak terjadi lagi karena dia bukan cuma sekedar PC dan bukan hanya sekedar backup. Kamu nantinya bisa membuka foto-foto yang kamu simpan di Synology ini seperti kamu membuka foto dari library HP kamu. Dan yang lebih asiknya lagi, aplikasi untuk melihat fotonya tadi itu secara fitur nggak kalah dengan library HP-nya sendiri. Jadi bisa bikin album sesuai dengan teks, sesuai dengan wajah, people, dan segala macam. Terus bisa juga kamu share, bisa juga diakses sama orang satu rumah. Asik banget nggak sih? Nah, ini nanti saya jelasin gimana detailnya. Tapi yang pasti di sini saya memilih menggunakan Synology DS220 Plus. Jadi ceritanya di studio itu saya udah pakai Synology dari sejak lama. Nah, kebetulan karena di rumah penggunaan HP juga semakin banyak gitu ya, orang yang pakai HP, anak-anak juga udah mulai pakai HP sendiri. Akhirnya ya sudah, penyimpanan foto yang tadinya mulai penuh harus dipindahin ke PC secara manual. Akhirnya rencananya saya mau pakai Synology ini biar semuanya bisa otomatis. Yang bakal jadi kelebihan dengan kita menggunakan auto backup ini adalah karena nanti fotonya bisa kita akses secara normal di HP. Artinya kita nggak butuh HP yang kapasitasnya gede. Jadi kalau kamu ada 5 orang di rumah, nggak perlu lagi beli semuanya yang 1 tera HP-nya, nggak usah. Beli aja yang 128 karena nanti fotonya bisa secara otomatis kamu simpan di sini dan bisa diakses secara normal. Yang pasti biaya yang dibutuhkan akan jauh lebih irit dibandingin kamu sewa cloud storage. Sebagai gambaran, kalau kamu sewa kapasitas 2 terabyte itu rata-rata pasang harga sekitar 1,5 juta per tahun. Sedangkan kalau kamu beli Synology ini, yang DS220 Plus ini harganya sekitar 5,5 jutaan dengan harddisknya nanti menyesuaikan kebutuhan kamu. Artinya kalau kamu langganan bulanan, itu langganan 3 tahun udah 4,5 juta bre. Dan kalau kamu nanti mau berhenti, foto-foto yang di sana tetap harus kamu ambil lagi. Karena kalau nggak bakal dihapus sama mereka. Nah, dengan uang yang sama jumlahnya, kalau kamu beliin Synology, bisa kamu pakai selamanya. Tapi kalau dengan budget segitu, kenapa nggak bikin PC aja sekalian? Lah, kenapa harus bikin PC? Secara ini juga PC, karena dia punya spek seperti ini. Dan dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh PC manapun. Jauh lebih simpel dan anti-error. Kalau pakai Windows, kamu udah ngerakitnya susah, nginstal Windows, udah gitu nanti bikin share foldernya juga nggak gampang.
Dan kalaupun udah jadi, nggak selamanya bisa jalan dengan lancar. Sering kali yang kejadian di sini, share folder tahu-tahu nggak bisa diakses, malah kadang-kadang PC-nya tahu-tahu hang dan harus dibongkar, dibersihin, pasang lagi. Pokoknya ribet lah. Dengan Synology, hal itu nggak terjadi. Mau mati lampu berkali-kali, tinggal nyalain lagi, langsung jalan dengan semua setting bisa jalan dengan normal. Nah, Synology yang ada di meja ini dia punya 2 bay untuk hard disk, dan di sini saya hard disknya menggunakan dari Synology juga karena saya butuh yang bisa diakses 24 jam dan saya pengen hard disknya bisa benar-benar durable melakukan tugasnya itu. Dan di sini saya ambil kapasitas 8 terabyte. Ini bukan untuk backup foto ya, ceritanya ini nanti buat nuker hard disk yang ada di studio. Karena di studio itu kapasitas hard disknya 4 sama 3 tera. Jadi nanti rencana yang 4 sama 3 itu dikeluarin diganti sama yang 8 tera. Intel prosesor generasi ke-12, CPU gaming terbaik saat ini. Buat kamu yang berencana beli, cek promo terbaru dari Intel. Untuk setiap pembelian prosesor Intel Core 12 Gen bundling dengan motherboard tertentu, kamu akan mendapatkan eksklusif Intel e-money. Buruan cek sosial media Intel Indonesia atau official store brand motherboard favorit kamu untuk pembeliannya. Jangan lama-lama, karena promo ini hanya berlaku sampai 28 April 2022. Cara untuk setupnya gampang banget, segampang copy paste. Malah lebih gampang lagi karena drag and drop sebenarnya. Pengen tahu? Kamu tinggal masuk aja ke Synology kamu, habis itu buka package center dan cari Synology Photos. Terus download seperti biasa, dan kalau udah jadi downloadnya langsung dibuka aja. Udah, habis itu kalau kamu mau masukin foto ke aplikasi Synology Photo ini, tinggal drag and drop aja dari folder yang ada di PC kamu, langsung masuk ke album fotonya. Di situ kamu nanti langsung bisa lihat ada album yang udah otomatis dibuat ya berdasarkan wajah, terus people, tag dan segala macam. Kemudian kamu juga bisa bikin album sendiri. Kemudian bisa juga nge-share albumnya, bisa dilihat sama siapa aja. Dan untuk panduan lengkapnya kamu bisa cek aja nanti linknya di deskripsi. Nah, kemudian gimana caranya untuk bisa backup foto yang ada di HP secara otomatis? Kayak gini nih caranya. Untuk di HP kamu tinggal buka App Store atau Play Store, habis itu cari di sini Synology Photo. Nah, terus download aja. Nah, di sini saya udah download, jadi tinggal saya buka aja. Nah, di sini nanti kamu diminta untuk login dengan ID dan password yang udah kamu buat di Synology pastinya ya, di setup awal. Nah, kalau udah masuk, dia akan langsung otomatis nge-load foto-foto yang udah tersimpan di Synology-nya. Kemudian untuk membackup foto dari HP, kamu tinggal masuk ke opsi More, kemudian foto backup enable, terus ini enable foto backup. Nah, di sini kamu bisa pilih apakah mau yang pertama, ini adalah hanya foto dan video yang diambil dari detik sekarang sampai nanti yang lebih baru, atau pilihan kedua adalah semua foto yang ada di dalam library sekarang. Kemudian backup destination-nya kamu bisa pakai default folder atau bikin folder baru juga bisa. Kemudian opsi apakah mau di-upload saat terhubung dengan WiFi doang atau setiap waktu. Terus apakah foto doang atau termasuk video. Dan ini ada juga duplicate files. Jadi kalau ada foto-foto yang kembar gitu ya, dia akan otomatis di-skip. Nah, tinggal di-enable aja, nanti dia akan langsung otomatis membackup foto-foto yang ada di HP, langsung masuk ke Synology, dan nanti yang ada di HP mau dihapus juga sudah aman, karena semuanya udah terbackup. Dan nanti kalau mau melihat hasil backupnya, ya udah tinggal kayak gini aja. Sama aja seperti kamu buka library foto biasa, hanya saja foto ini tersimpan di server pribadi kamu yang ada di Synology. Gimana? Gampang banget kan? Yang lebih asik lagi adalah karena ini punya kamu pribadi, jadi nggak ada batasan berapa besar size foto yang akan kamu simpan di sini. Beda kalau kamu pakai layanan Google yang gratisan gitu ya. Di sana ukuran fotonya akan dikompres menyesuaikan aturan mereka. Karena kita pinjem servernya mereka. Tapi kalau di sini kamu mau foto dengan ukuran file yang segede apapun, mau RAW sekalipun, kamu masukin ke sini bakal full size, tidak ada pengurangan sedikit pun. Dan sekali lagi yang perlu saya ingetin lagi adalah bahwa fotonya bisa kamu akses, bisa dilihat-lihat lagi. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa banyak orang nggak mau menghapus foto yang ada di HP-nya. Karena mereka bukan cuma butuh punya foto, tapi pengen bisa dilihat kapanpun. Jadi di sini iritnya bisa double-double. Yang pertama, irit biaya sewa cloud storage.
Yang kedua, irit biaya beli HP kapasitas gede karena semua data fotonya bisa langsung dialihkan ke sini. Dan karena ini nanti bisa dipakai sama banyak orang, bukan cuma kamu doang, maka harga yang tadinya 5,5 juta plus berapapun harga harddisk yang bakal kamu keluarkan, bisa aja ajakin teman-teman atau saudara-saudara kamu buat patungan. Asik nggak tuh?